Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana teman-teman ya, yang akan kami bahas di sini adalah kategori pengisi formasi P3K 2023 jika di sekolah terdapat dua kebutuhan guru induk, jika di sekolah terdapat dua kebutuhan. Kemudian guru induk P1-nya itu ternyata ada 4. Siapa pemenang P3K Guru 2023 mengisi formasi ya, dan bagaimana nasib P2 dan P3 di tes cat BKN 2023. Perlu Bapak Ibu ketahui kenapa kami membuat konten ini, karena ini terkait dengan peluang P1 jika seandainya ya ini kami kerucutkan menjadi hal-hal yang sedikit lebih kecil ukurannya teman-teman ya. Ini kita tidak berbicara satu instansi, tapi ini sepertinya akan melambangkan kondisi instansi pada umumnya. Kalau misalkan jumlah pelamar itu lebih banyak ya, lebih banyak daripada jumlah formasi atau jumlah kebutuhan yang tersedia. Seperti itu ya. Ini kita ibaratkan di satu sekolah saja. Kita tidak usah berbicara satu instansi, karena tentunya itu kita harus punya data akurat teman-teman ya. Nah, jika di sekolah itu terdapat dua kebutuhan guru induk, dua kebutuhan ya, di sekolah itu, di sekolah induknya itu ada dua kebutuhan, berarti nantinya akan dialokasikan dua formasi ke sana, karena formasi itu semuanya ada pada dinas pendidikan. Sedangkan guru induk P1-nya itu ada 4 teman-teman ya. Yang jadi pertanyaan, siapa kira-kira yang bakal menjadi pemenang ya di P3K Guru 2023, dan bagaimana nasib P2 dan P3 di tes cat BKN? Langsung kita to the point. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya. Nah, ini kita bahas dulu sedikit di sini untuk pelaksanaan seleksi kompetensinya nanti teman-teman ya. Itu akan dilaksanakan di tanggal 10 November sampai 4 Desember 2023. Mungkin aja yang bertanya, apakah sudah pasti pelaksanaan seleksi kompetensi P2, P1, P2, P3, P4 akan dilaksanakan tanggal 10 November sampai dengan tanggal 4 Desember 2023. Apakah sudah pasti? Belum tentu teman-teman. Bisa jadi terjadi lagi pengunduran, bisa jadi terjadi lagi perubahan. Nah, jadi ini cuman ini kan jadwal resmi, tapi bisa jadi akan terjadi perubahan di tengah jalan, tapi mudah-mudahan saja tidak teman-teman ya, karena kita berbicara berdasarkan pengalaman yang ada. Sudah sering keluar jadwal tapi ujung-ujungnya terjadi pengunduran, kan logikanya seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini dia, ini saya bilang tadi teman-teman ya, jumlah P1 itu 62.546 ya. Ingat, jumlah P1 itu 62.546. Nah, yang diangkat nanti anggaplah 50.000 ya, sekitar 50.000. 12.000-nya ini untuk 2024. Pertanyaan sekarang, berapa formasi guru secara keseluruhan? Itu sekitar 386.000 kalau tidak salah ya. Koreksi kalau salah, ini bersifat nasional. 300 ribuan lah kita katakan saja. Nah, logikanya, hitung-hitungannya, kalau jumlah formasi se-Indonesia itu ada 386.000, kenapa tidak menuntaskan 62.546 guru lulus PG? Kenapa tidak diangkat tahun ini, tahun 2023, untuk guru lulus PG? Karena jumlahnya cuma 62.000. Sedangkan formasi P3K Guru itu kan 386.000. Pasti ada yang bertanya dalam hatinya seperti itu teman-teman. Nah, ingat teman-teman ya, di Indonesia bukan cuman guru P1 yang ada P2, ada P3, ada P4. Artinya di sini pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, itu memberikan porsinya masing-masing. Jadi Kemendikbud di sini itu berupaya menciptakan yang namanya keadilan teman-teman, keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk di P3K Guru. Jadi makanya banyak Pemda yang mengajukan formasi dan disetujui oleh pusat, itu bukan saja alokasi untuk P1, tapi ada untuk P2, ada untuk P3, dan ada untuk pelamar umum, termasuk lulusan PPG Prajabatan kemarin. Nah, itu yang harus teman-teman pahami, sehingga
otomatis guru lulus PG ini itu tidak bisa diangkat semuanya di tahun ini karena sudah mentok formasinya. Andaikan teman-temannya yang terjadi sesuai dengan data dari Kemendikbud bahwa 500.000 yang mau dibutuhkan dan Pemda sanggup mengajukan 500.000 secara nasional, maka kemungkinan 62.546 itu bakalan diakomodasi di P3K Guru 2023 seperti itu. Tapi tidak kan? Nah, makanya kita bersabar di P3K 2024 nantinya. Logikanya seperti itu ya, sehingga kita harus bersabar, tidak semuanya P1 ini bakal dituntaskan karena tetap ada porsi untuk P2, P3 dan pelamar umum. Sedangkan jumlah formasi nasional itu terbatas, tidak sesuai dengan kebutuhan guru secara nasional yang dicanangkan oleh Kemdikbudristek. Seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sebagaimana kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk mekanismenya seleksi P3K Guru tahun 2023 itu kan ada dua ya, ada mekanisme penempatan, berarti tinggal penempatan bagi guru lulus PG, tapi tidak asal penempatan, itu dilihat ijazah linearnya, dilihat ketersediaan formasinya, berapa jumlah P1, berapa jumlah teman-teman ya, berapa jumlah formasinya itu dilihat. Jika masih tersedia formasi, itu secara berurutan nanti akan menggunakan tes cat BKN P2, P3 dan pelamar umum. Logikanya seperti itu. Nah, misalkan teman-teman ya, di sekolah induk itu ada dua kebutuhan. Ini seringkali kebutuhan. Sedangkan P1-nya itu ada berapa? Ada 4 ya teman-teman ya. Misalkan ada 4 di sini. Nah, kan kebutuhan cuma 2, berarti formasi lebih sedikit daripada jumlah pelamar prioritas 1. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakalan diangkat? Nah, di sini teman-teman harus memahami bahwa itu akan berlaku urutan prioritas. Nah, anggaplah ini, yang satunya ini P2 dan yang satunya ini P1 THK2, yang ini P1 misalkan guru negeri ya, ini juga P1 guru negeri, ini juga P1 guru negeri. Jadi ada 3 P1 guru negeri, ada 1 P1 THK2. Jadi kalau berdasarkan urutan prioritas, otomatis satu ini langsung mengunci satu formasi di sekolah induknya karena dia adalah P2 ya. Urutan prioritasnya ini paling utama, paling tinggi. Dia posisi P1 kategori THK2. Makanya dia yang pertama meskipun nilainya rendah, karena dia menang urutan prioritas dari P1 guru negeri. Nah, tersisa 3 guru negeri lagi, semuanya P1, sama-sama kuat kategorinya P1 guru negeri, dan tersisa 1 kuota formasi. Apakah terjadi peringkingan? Iya, jelas terjadi peringkingan teman-teman. Nah, di sini akan diurutkan berdasarkan nilai tahun 2021. Ingat, diurutkan berdasarkan nilai tahun 2021 yang memiliki nilai tertinggi dan nilai terbaik ya. Ingat, tidak berdasarkan urutan prioritas karena urutan prioritas ketiga guru P1 ini seimbang, sama-sama guru negeri, sehingga yang membedakan nanti adalah nilai yang mereka dapatkan sebagai guru PG di tahun 2021 yang lalu. Seperti itu ya. Nah, anggaplah ini yang paling tinggi, maka dialah yang akan mengisi formasi. Bagaimana ini yang 2? Nah, yang 2 ini nantinya karena ini kebetulan sekolah induk, Kemendikbud akan mencarikan sekolah yang membutuhkan P1 lagi. Itu seperti itu logikanya teman-teman ya. Kalau berlaku urutan peringkingan. Nah, kalau jumlah formasi lebih sedikit dari jumlah pelamar, itu pasti terjadi urutan penempatan teman-teman ya, berdasarkan urutan prioritas dan juga berdasarkan urutan nilai. Itu. Nah, ini dia. Ini contohnya teman-teman ya. Ini membuktikan tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Jadi yang guru PG ini itu tetap ada urutan prioritasnya, ada THK2, negeri, PPG, swasta. Ini P1 semua. Nah, kalau cuma satu formasi di sekolah atau di instansi untuk P1, maka yang langsung mengisi formasi itu adalah THK2 teman-teman, karena dia menang urutan prioritas. Logikanya ya, jadi ada namanya urutan prioritas. Tapi kabar baiknya kalau misalkan di sekolah A ini ya, misalkan di sekolah A ini cuma satu guru P1 dan dia adalah guru negeri,
maka otomatis guru P1 ini akan langsung mengisi formasi sekolah induknya. Tidak bisa diganggu gugat oleh THK2 sekalipun dia menang prioritas, karena P1 negeri ini adalah guru induk di sekolah A. Nah, itu kesaktiannya lagi untuk P1 guru sekolah induk, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.